Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Daniel pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah membawa seseorang kepada kepastian itu, yakni lewat pertobatan. Dan ketika kita mengerti salah satu tokoh yang sangat luar biasa yang pernah dicatatkan dalam Alkitab di Perjanjian Lama, yakni Daniel, ternyata salah satu hal yang menjadikan dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa di kemudian hari adalah lewat pertobatan. Ketika dia tersadar dengan surat yang dituliskan oleh Nabi Yeremia yang telah terabaikan begitu lama dan tidak pernah diangkat ke permukaan. Ternyata ketika dia membaca dari kitab Yeremia, dia semakin sadar satu hal, betapa murkanya Allah kepada bangsa yang mengatasnamakan nama Tuhan. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa Tuhan sendiri, tetapi kelakuan mereka tidak seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel. Dan inilah yang berlaku surut dan dipahami oleh Daniel. Dalam peristiwa pembuangan yang terjadi, dia semakin menyadari satu hal, apa alasan dibalik dari terbuangnya bangsa Israel. Dan ketika pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan Media yang menjadi raja atas kerajaan orang Kastim, dan pada tahun itu jugalah dia mengerti apa maksud Tuhan lewat segala pernyataan yang khusus dinyatakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia itu sendiri. Dan ketika kita semakin memahami satu hal, ternyata ini menjadi doa permohonan yang disampaikan oleh Daniel sendiri kepada Tuhan ketika dia ingin membawa kembali pengertian itu kepada pribadinya terlebih dahulu dan mengarahkan itu kepada pribadi orang lain. Dan luar biasanya adalah ternyata Daniel menyatakan kemahakuasaan Allah di tempat ia terbuang, sehingga ia tidak menjadi pribadi yang dianggap sepele. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dan terselubung Tuhan izinkan dimiliki dan dinyatakan oleh Daniel lewat segala penglihatan itu. Dan ketika kita melihat dan merujuk kepada Perjanjian Lama, ternyata nubuatan-nubuatan yang akan terjadi, sesuatu hal yang sangat luar biasa, ternyata tolok ukurnya terlihat dan nyata dari segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Daniel sendiri. Ketika kita merujuk kepada pribadi Yesus Kristus, ternyata penglihatan itu telah dilihat oleh Daniel sendiri. Bagaimana mungkin? Karena ternyata Roh Kudus yang kita terima hari ini juga bekerja kepada mereka di Perjanjian Lama. Tetapi konteks dan konten yang kita terima berbeda dalam signifikannya. Bagi Daniel, pertobatan itu membawa ia kepada pemahaman hidup, sehingga hal yang ia sampaikan dalam nats hari ini, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Dari mana ia bisa mengerti tentang konsep keampunan? Tentu karena ada sesuatu hal yang membenarkan pengertian itu dalam imannya, yakni tuntunan dari Roh Kudus itu sendiri. Sehingga saudaraku, dapatkah seseorang dapat menambahkan keselamatan bagi dirinya sendiri? Rasul Paulus berkata, tidak ada yang dapat dilakukan manusia meskipun perbuatan baik. Dan perbuatan baik tidak menambahkan tentang keselamatan manusia. Tetapi pengertian tentang kebaikan itu adalah hal yang menyangkut tentang respon seseorang.
ketika saudara melakukan hal yang baik, tidak korupsi, tidak berbohong, tidak mencuri dan lain sebagainya, ternyata saudara sedang merespon panggilan itu, panggilan keselamatan yang dinyatakan kepada saudara, sehingga anugerah dari yang Tuhan berikan dalam perjanjian baru disebut dengan karismata, itu membuat saudara sebagai pribadi yang kembali kepada basic awal, sehingga tidak menjadi orang yang mencintai dunia ini. Dan salah satu hal yang menjadikan Daniel menjadi pribadi yang luar biasa adalah cara ia ketika mampu menjadi pribadi yang mampu menguasai diri. Maka jadilah pribadi yang Tuhan kehendaki. Dari pertobatan itu menjadi pribadi yang mampu menguasai diri dan pribadi yang mau Tuhan pakai sebagai orang-orang yang luar biasa, sebagai para pemberita firman Tuhan. Di dalam Tuhanlah kita memiliki kesempatan untuk kembali, dan Tuhan berkata, datanglah kepadaku, dan di dalam Kristuslah kita telah disucikan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam pengertian yang luar biasa. Firman-Mu kepada Daniel menggetarkan hatinya sehingga ia menjadi orang yang bertobat. Dalam pertobatan itu Bapa, kami semakin mengerti bahwa Tuhan mempergunakan mereka yang tetap setia dan yang bisa menguasai diri mereka, yang patuh dan dikuasai oleh otoritas firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kami juga rindu menjadi pelaku-pelaku firman, dan jadikanlah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang dapat bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya, keselamatan kami, benteng kekuatan kami, dan di dalam pribadi Yesus Kristuslah kami kembali kepada Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.